gitu kan? Iya. Aduh, Kyrie Bogor. KLTC juga. KLTC Bogor juga bisa. Boleh. Nah ini kita ngomongin random map dulu terlebih dahulu dan 3 game. Wah, apa yang terjadi? Apakah Apakah ini? semua? Let's go. Kita bakal melihat apakah Dewa kali ini akan lepas Coach Right. Ya, ini masalahnya dari 2 game awal Broken Walls, Geek Fam menguasain banget gimana pressures mereka di awal-awal game. Bahkan ya mereka melumat gamenya tuh dengan cukup cepat 14 menit loh di 2 game yang baru saja kita saksikan. Tapi ini Coach Right ada sedikit perubahan dikit ya dengan Atlas yang emang di-trio-kan untuk langsung di-ban di atas juga gitu kan. Jadi sengaja untuk kayak tim fight besar juga bagi teman-teman dari Geek Fam. Tapi lumayan bikin mereka leluasa lah untuk first pick-nya. Kayak William masih open, Pakito open juga. Pakitonya diambil ternyata. Akhirnya bakal menuju ke Povius. Karena Povius tadi open ya? baru sempat kita mention juga kalau Povius ini 2 game di second pick. Dewa di game pertama, second pick mereka ban. Geek juga di second pick mereka ban. Dan sekarang di game yang ketiga, Marcel terakhir di ban. Iya, tapi lebih prioritinya untuk Zuxin ya, patahin dulu sepertinya Aboy-nya. Dan sampai kasih lagi powerful hero ke arah Aboy dan yang Poveus. Yang akan jadi trade-nya nih. Dan kita sebenarnya udah jarang lihat lagi ya untuk head to head antara Pak Gueto juga Poveus di area EXP-nya nih. Yang harusnya mungkin by laning phase, ya Pak Gueto lebih powerful. Tapi by team fight, menurut aku level 4-nya ya. Poveus bakal lebih bisa ngacak-ngacak sih. Benar. Cuman masalahnya kalau misalkan kita ngelihat dari Geek Fam, mereka tuh udah kayak nyiapin ada 2 playstyle yang berbeda gitu loh. Kayak Pakito kita ngelihat untuk teamfight masih oke, terus kita juga ngelihat dia split push juga masih oke, ditambah lagi dengan Yves, hero teritorialnya untuk ngelawan hero jalan, kayak Povius, Fredrin dan juga Jushin. Ini menurutku enak banget. Tinggal butuh damage dealer utamanya aja untuk ngabisin dari front to back-nya dan kemungkinan akan jatuh ke tangan dari gold laner-nya untuk Geek Fam. Wah jujur ini dengan adanya Fredrin Povius specific ban pasti boleh sih arahnya ke Kari ya dari Kansas City. Itu dia. Karena emang kita tahu sendiri ya untuk makan depan, meltdown tank itu Kari paling possible di patch sekarang. Minimal ya kalau misalnya Kari udah di ban ya. Ini kan yang bikin Karinya possible banget kelepas adalah Eve udah di kanan. iya. Eve-nya udah bebas banget main di kanan, udah pasti Karinya bakal ditutup. Kalau Karinya nggak ditutup ini chance besar banget dari Geek Fam bisa dapetin game 3. Kalaupun enggak, mereka masih punya Moskov sih, Be. Wah Moskov ya. Mereka masih punya Untuk Moskov. Geek Fam. Ya main front to back ya. Karena yang main akan trio mid. Ini balik lagi yang nih. ini yang mungkin diinginkan Choji seperti di game pertama. Mainin side lane dan mid lane-nya. Side lane-nya benar-benar kuat antara Paku, Moskov. Mereka punya 2 wave yang bisa dorong secara langsung. Trio mid lane-nya udah main kasar. Tapi terlalu greedy gak sih? Takutnya itu malah jadi resiko yang besar. Jadi emang high risk tapi ya high possibility juga mereka bisa untuk dapetin keuntungan. As long kita lihat Karinya akan ditutup apa enggak. Ini, Tapi ini. kalau misalnya Karinya tidak ditutup, ya Geek Fam bisa stick to the plane. Udah kelihatan ya. Bisa main Bandnya- sesuai. bandnya Chow sama Khalid yang emang bener-bener kadang-kadang kan bisa langsung target ke arah Kari ya. Ganggu sungai. Ganggu sungai juga, mematahkan area river juga untuk Pakito. Jadi emang good ban sih untuk Khalidnya juga. Ini buat Harley Pakitonya jadi lebih tenang sedikit ya. Walaupun lawannya lagi-lagi Fredrin nih untuk di area jungle. Karena seperti yang kita udah sempat singgung juga soal di 2 game sebelumnya nih perfect objektif semuanya dari kita. Dan gak ditutup sama sekali untuk Karinya, otomatis ini masih bisa digunakan oleh Dewa. Mungkin masih ada perebutan juga, tapi gak ternyata Cloud ngambil titik tengahnya berarti kalau untuk kayak gini. Sebenarnya mereka tuh nggak mau cloudnya juga digunakan sama Dewa sih kalau Iya, menurut aku. Karena ini ada Eve. mereka berarti benar-benar melihat Aboy sebagai tiang utama gameplay mereka di Choji. Balik lagi. Aboy manusia sih. Iya tahu, tapi kan ini balik lagi titik Bukan tengahnya. Pilar. Pilar. Karena kenapa? Titik tengahnya yang pertama nggak ada bisa benar-benar reach banget di belakang kecuali Hellcat yang baru keluar. Terus yang kedua adalah untuk power dari segi team fight-nya setidaknya Cloud akan sedikit lebih versatile dan nggak terlalu depending dengan adanya positioning dari Moskov ataupun Kari yang emang agak susah untuk bisa bergerak seperti ini. Apalagi dengan Hellcat Povius combo kayak gini, udah jelas pick off bakalan lumayan bisa di approach sama Dewa United. Ya emang paling make sense ya dengan adanya tank jungle, jadi emang butuh damage juga yang mungkin tipenya juga dalam tanda kutip burst. Makanya di sini Hard dan Hellcat emang make sense banget. Dan dengan ditutupnya high loss otomatis badannya habis. Ya. Habis banget di sini. Dulu juga udah ditutup, jadi emang bener-bener optionnya sangat-sangat terbatas. Geek, mereka cuma tinggal berharap kepada Baxia Romer yang tersisa. Tapi balik lagi Baxia Romer juga bakal ke lingkungan karena dia nggak bakal bisa play cover. Oke, ternyata Jeep. Go big or go home ini nah. Waduh, benar-benar ya. Ini akan ngebuat ya
bener-bener lebih ngasih tekanan dari segala scene-nya aja. Tapi ya ini, bangkit atau pulang dari audio stopping voting yang membuat Dewa untuk bisa bangkit. Mereka benar-benar harus reset, setuju. Seperti yang udah gue bilang, Trio mid bermain lebih agresif. That's why mereka coba ganti junglernya, menangkan lane Queen. Karena dari tadi menurut gue di lane Kin ini nggak terlalu impactful. Karena Kin nggak pakai hero-hero initiate powernya mereka. Apakah setuju? Radit? Setuju. Profesor KB? Setuju. Ya, Joji? reset. Gua setuju. Reset. Jangan overthinking yang paling penting ya. Ya. Ya lepas, reset, lepas, ingat. One last chance untuk mereka bisa nafas dulu. Untuk bawa ke game yang keempat. Karena setelah game ini, baru sisanya belakangan Profesor. Tapi kalau game ketiga ini mereka juga harus tertunduk lemas. Sorry to say, mereka harus pulang. Choji, best draft, kiri kanan, Dewa, Geek. Dewa United Esports. Ya Dewa. Oke, tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Mobile Legends. Berangkat lagi kita nih ya. Match point untuk Kick. Yap. Ini bisa berangkat dari sini ke rumah atau dari sini lanjut ke match 2. Karena udah di ujung tanduk nih Dewa jujurnya. Satu langkah lagi dari Geek Fam. Dia pulangin Dewa 3-0 lagi. Ini ibaratnya udah bergelantungan di tepi ranting yang ada di sebuah jurang gitu. Makanya ini strategi terakhir sih. Memainkan Kain. Apapun yang terjadi. Wah, Yap, wait. Ini fotonya. Oke, apa yang terjadi seperti yang kalian sekarang Purple Puff berhasil langsung diamankan. Oke, Marcel yang dapat first blood menjadi sebuah hal yang begitu baik kah? Namun sekarang ada Mueze menjadi nilai tukarnya pula tapi tetap Purple Puff diambil. Oke. Kalau untuk individual, sebenarnya rugi banget dari Nazara. Karena dia kehilangan ya orange buff yang sekarang udah nggak ada buffnya di dia. Dia harus kelarin patternnya dulu dengan waktu yang lebih lama. Cuma dari Dewa juga sama, karena purple-nya tadi tetap didapetin Geek Fam di tangan Marcel. Berarti tetap lama lagi. Lama lagi. By Emblem full damage Assassin Emblem Hellcard dari Mueza. Ini yang sempat jadi mimpi buruk juga untuk beberapa tim di regular season. Tapi lihat, kebaca sama Baloy. Yap. Sementara sekarang Baloy cukup agresif tadi. Memberikan perlawanan dan ini dia gebrakan duluan. Impurage ya dari Kain. Akan ada sumbangan damage tambahan. Tapi ya itu dia, level 4-nya akan sedikit tertahan. Walaupun masih ada nih satu creep jungle lagi yang bisa diambil. Jadi masih akan tempat juga. Pilihannya ada di Geek Fam nih. Untuk turtle yang pertama, mereka mau coba kontes kah? Atau mereka coba trade dengan apapun itu? Yap. Dari bagian bawah sendiri coba lihat maybe ya. Mendapatkan tekanan cukup Maybe. berarti dan sekarang ada Nazar yang hadir. Hei, satu yang terakhir dan maybe harusnya baca benar. What? Has been slain. Kenzie, BMI masuk lagi dapetin kill. Di sisi lain turtle akhirnya diambil. Oke, apakah ini akan menjadi turtle pertama dan itu dia. Turtle pertama untuk Dewa. Yap, bukan hanya di game ini ya, bahkan di match ini. Turtle pertama, karena 2 game, Dewa nggak dapetin itu semua. Cuma pertukarannya nggak bagus sih, karena gold lane mereka tumbang. Audience prediction, Geek Fam yang lebih unggul. Menangin lane Queen kah? Baloy. Oke, Baloy akan memanggil rekan-rekannya dan itu dia. Memanggil rekan-rekannya, King berhasil selamat walaupun untuk sekarang ada sebuah serangan tadi seperti yang langsung dilakukan oleh Nazara. Has been slain. Kalkulasi Has damage been slain. yang mau tidak mau memaksakan dirinya hingga hilang juga. Tapi tetap lebih untung sih, karena Nazaranya tumbang. Sedangkan yang di top lane tadi ya XP lane gitu kan. Cuman Marcel sekarang Lim ngambil waktu dia di atas. Iya. Oke, dan sekarang mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Aboy. Tapi Aboy masih berhasil kabur. Marcel mendapatkan Has been slain. sebuah point kill. Jiwa petinju sudah masuk penuh ke dalam tubuhnya. Ini dia, monster yang terbilang hampir sempurna. XP lane. Kita lawan match-up-nya Kin. Memang kita lihat di Rexas Kin memang kuat banget. Tapi lihat Marcel mode playoff. Ini beda dengan Marcel sebelumnya. Lebih aktif, lebih on point. 2 point kill, War Axe udah jadi. Titik beratnya sekarang ada di Marcel. Itu kenceng banget. Itu zigzagnya bagus banget loh tadi. Ya, flicker dibalas flicker. Iya, itu udah kena gocek parah loh itu tadi. Ya, sebenarnya ini matchup yang gak terlalu bagus untuk Marcel juga. Dari dash atau jump ability kan dia nge-trigger pasif kan dari Povius. Cuma gak ada kelihatan under pressure-nya juga dan gak ada arah ganking ke arah
Marcel, Ini Baloi. Mencoba untuk bisa membagi rekan-rekannya dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karya dari Kin. Tapi Kinnya masih berjuang. Apa yang akan terjadi? Membeli waktu cukup lama. Kini pun langsung menghilang. Sementara sekarang ada Baloi Kin juga lenyap seketika di dalam area tersebut. Tapi itu pada berbeda. Ada shutdown. Marcel tidak bisa berkutik lagi. 2 kali loh ketika mereka coba untuk ganking ke arah Xpilen, ke arah Kin. Mereka selalu dapetin kerugian dan Kenzie mau trade. Kenzie melanjutkan perjuangan rekan-rekannya. Ya mau coba tuker ya. Tapi tetap turtle kedua untuk Dewa United. Gameplaynya berubah. Setupnya lebih rapi karena jungle tank juga. Dan Aboy dikejar. Tapi Kain kali ini dengan HP yang sangat tebal ditampol tadi kena perut sebelah kiri masih cukup aman. Masih berhasil ditahan Lim. Oke. Maybe. Deadly Magic, poker tricknya gak maksimal. Sementara sekarang Okta. Karena pergerakan tadi dari Crimson Beacon. Namun Baloski memberikan perlawanan tambahan. Aboy, real one manipulation. Dan membuat Mueza boleh langsung terkapar lemas. Dia on point ya. Gak pelit ulti. Selama bisa dapetin kill. Sikat. Buka. Gak ada masalah. 1 lawan 1. Aduh mekanik Marcel kill. Ini cuman salam aja. Flicker. Oke, Kain. Kainnya pede ya. Ya, makanya tadi gue bilang gameplaynya berubah. Selain karena tank jungle loh. Kita ngelihat sampel di 2 game sebelumnya Dolin. Itu nggak pakai tank jungle. 1 fighter, satunya Sakin. Dan sekarang tank jungle dikeluarkan oleh Dewa. Konsepnya jadi sedikit berubah. Walaupun gold masih dipegang Geekfam. Item juga udah mulai jadi nih. Dengan glowing first itemnya Aboy. Dengan genius first itemnya Nazara. Ingat ya dengan Nazara yang nanti kombinasi sama Aboy. Damage Aboy lebih sakit. Soalnya ada genius one dari Nazaranya. Enak banget mereka. Kembali ya. Ada keuntungan yang udah berhasil didapatkan oleh Geek. Walaupun untuk sekarang setidaknya Dewa udah bisa meredam itu semua. Oke, dan gue masih menunggu nih. Dimana nanti Mueza akan pegang laning jauhnya. Karena itulah gameplay Hellcat kan. Kita tahu roamer damage seperti Jadi apa. mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 player. Tapi sekarang Fredrinnya masih paling bisa kabur dan masuk ke dalam area yang sangat-sangat aman. Blazing duet tadi terlihat dari Kenziski. Yep. Belum berdampak maksimal ya. Masih aman, masih tenang. Dan balik lagi nih. Kalau Muezanya nge-trapping kayak gini terus, goldnya nggak naik. Ini berbeda dengan konsep Hellcat yang pernah dimunculin sama Dewa di regular season. Karena pada saat itu Hellcat-nya jadi paling tajir. Karena ngambil lane. Turtle ketiga kembali di setup kali ini Dewa yang coba untuk mulai. Pasang badan udah mereka. Perfect turtle kali. Tapi barusan perfect. Terdengar kayaknya. Ada 1 poker trick tapi sekarang Marcel di crack bisa terlihat beberapa player bikin oleh Dewa. Mereka mulai menemukan permainannya. Turtle plus point kill. Ini persis yang didapatkan Geekfam di game sebelumnya. Sekarang harus reset. Tapi jangan salah karena pertukaran tetap ada. Yap. Bagian bawah dihabisi. Oke, Ken ya pede banget. Masuk ke tiap rerumputan yang ada. Mencari di mana keberadaan pemain-pemain Geek. Nah lihat pergerakan Mueza. Dia udah mulai ambil. Oh dijebak. Dikejar akan dicari dulu. Oke, Mueza. Ada Baloiski, real one manipulation Muezanya. Hidden terror tadi ke tempat yang jauh lebih baik. Dan berhasil kabur. Yap, space great. Karena wah lihat di bagian purple-nya Kain. Dia berhasil ngambil. Ya asik banget nih udah sekarang Dewa. Dewa udah berhasil untuk bisa menemukan permainannya. Dewa udah berhasil untuk bisa menemukan patternnya kembali. Sedikit demi sedikit. Di tempat yang lain Mueza harus merasakan bagaimana sakitnya damage. Oh Marcel what? Ini dia petinjuhan. Wow. Marcel. Dia tahu momennya ada di dia. Dia tahu Pakito memang hero yang bisa ngejar. Mereka unggul dan solo kill. Laning jauh ya. Pakito memang salah satu raja di laning jauh. Wah enak banget. Masuk semua damage-nya Lim. Marcel. Flicker pakai pokoknya. Gak ada takutnya. Tapi kalau kita lihat dari players gold by Todak, Kenzie ternyata yang mimpin. Cuma kabar baik untuk Dewa, maybe ada di posisi kedua dan tidak jauh. Berbeda banget. Di game sebelumnya mungkin udah Peringkat beda 8.000. 4 atau 5. Oh Baloy tertangkap. Yap. Baloy tertangkap bahasa Baloy. Sempat untuk bisa memaki rekan-rekannya. Tapi sepertinya Baloy Hero has been akan mengorbankan dirinya saja. Yap. Kayaknya bakal jadi bahaya sih. Kalau tadi shortcutnya dibuka ya. Yap. Bakal jadi masalah. Tapi ini Pakito yang sangat menjengkelkan untuk Dewa pastinya. Dia kontrol laning jauh. Kadang bukan laning jauh. Laning yang ada objektif juga dikontrol juga. Dan sekarang Lord
mulai di setup vision, ada informasi dari Marcel diberikan. Dan Big Bang gak bakal ngelepasin ini. Yap. Sementara sekarang Maybe sudah join ke dalam pertempuran, tapi tempatnya berbeda. Oktanya malah tertangkap basah, kekurangan dari quantity player. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang Kain sedikit lebih tersisa dalam tubuhnya. Sementara Maybe-nya di area belakang dengan satu. Kamar Force yang udah tidak kuat, akan dibalaskan dengan satu blasting duet dari Kenji. Mereka mendapatkan poin kill kembali, tapi Lordnya berhasil didapatkan oleh Kain. Akhirnya mereka berhasil untuk bisa kabur dan juga mengamankan diri Kainnya. Masih berjuang dengan damage-nya begitu banyak. Selamat Yang Kainnya. berada di belakang tubuhnya. Itu dia pertukaran yang Lord akhirnya didapatkan, tapi 2 poin kill. Ini cukup mahal. Geekfam, mereka bisa counter setup lagi nih apa yang dibuild dan Kane. Oke, dan Kane, efek daunnya Kane menggelegar membelah velodrome mengakibatkan Nazara menghilang. Membalikan Mueza. Pembalasan dendam Mueza. Poin kill terhadap Marcel. Oke, satu persatu sepertinya pemain dari Geek berhasil diamankan dan ini dia. Turtle berhasil diambil. Perfect. Lord berhasil diambil. Sekarang turret berhasil mereka rubuhkan. Dan mereka ingin mendapatkan satu poin kill kembali. Kenzie down. Wow, ini dia agresivitas dari Dewa United yang mulai tercipta. Split push Mueza. Oke. Mueza dan Terror menyelamatkan diri, masih berhasil. Sementara sekarang Lordnya sudah berhasil diamankan pula, sudah semakin dihilangkan pula. Tapi kayaknya masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Geek itu sendiri. Kayaknya ada tetap berada di dalam area pertahanan, tapi sekarang mereka keluar kembali. Masih bisa defense harusnya dari Geekfam. Tapi lihat di bagian depan. Oke. Wah. Masih aman, masih aman. Masih oke, masih cukup tenang. Tapi kalau lihat dari keuntungan goldnya Dewa 2.500 gold. Ini keuntungan terbaik so far dari mereka dari awal match. Dan lihat udah bolong semua turret depannya. Yap. Cuma untuk eksekusi kayaknya nggak bakal bisa cepet ya. Perbedaan goldnya nggak terlalu signifikan. Marcel dengan Queen Swing. Oke, reset jab. Reset heavy left punch. Dan ini yang jadi paling cepat. Mueza. Oke, Mueza. Dan itu dia diajar dan terculik. Terculik, tapi Kain kali ini pasang badan di area terdepan dengan adanya Kin. Mereka bergantian efek down tadi sepertinya masih belum ada poin, tapi balas Kin berhasil diamankan. Mueza nya pulang selejap. Ada pertukaran 2 untuk 1. Mueza cukup maksa sih. Dia coba masuk lagi ke dalam real world manipulation. Flickernya masih cooldown. Makanya Muezanya tumbang. Tapi kill Mueza tadi ke arah Nazara itu yang paling mahal. Yap. Karena kehilangan jungle. Sekarang harus reset lagi. Geekfam. Mereka bermain di tempo Dewa sekarang. Dewa, mereka sudah mulai menemukan patternnya. Apakah mereka akan sanggup untuk mempertahankan ini? Atau Geek akan kembali mengacak-ngacak? Jawabannya harus sanggup loh. Kalau enggak, bis di depan akan penuh untuk pulang. Iyap. Itu dia, mau nggak mau. Ini play in. Gak ada lower bracket untuk hari pertama. Kalah sama dengan gugur. Kalah sama dengan pulang, udah. Yap, jadi kalau misalkan bisa nahanin tempo atau enggak, mereka bukan bisa atau enggak, harus. 3-0 untuk Kane. Ini bagus sih sebenarnya dengan konsep tank jungle-nya Dewa. Cukup connect dengan yang lain. Maybe dapetin space farming. Muezanya juga lumayan lepas bermain dengan salah satu hero powernya. Yap. Elkart juga. Walaupun mungkin tadi dari dalam kita ngelihat cukup skeptis juga ya dengan ada beberapa tadi hero dari Nazara ataupun yang lain yang berhasil terlepas. Tapi sekarang Kane benar-benar bonyok dengan begitu sakitnya. Damage per second tadi yang dimiliki oleh Kenzie. Iya, dan gak ada yang ngepok balik. Yap. Kenzie tadi mukul Kain dan bebas. Oke, dan sekarang Kane yang mulai maju ke arah depan. Apa yang akan terjadi? Dikebrak begitu saja. Tapi sekarang pergerakan dari Kenzie masih free juga untuk bisa mengatakan damage. Kane pula selajam seketika, tapi Nazara masing-masing juggler tidak ada. Marcelnya pun harus pergi menjauh dari ring. Begitu menyakitkan pertempuran yang barusan dia masuki. Hey, dan what? Apa yang terjadi? Kenzie down. Tapi Okta mulai jam seketika dan sekarang Kane mencoba untuk bisa menciptakan bom pada Mueza. Mulai maju lagi ke arah depan dengan damage yang dia milikin. Itu dia lompatan dari Mueza. 1 poin kill yang instan bahkan. Korban berjatuhan bukan hanya dari Dewa, tapi dari Geekfam juga. Overhit kah untuk Geekfam? Mereka sekarang bisa ngejar sedikit goldnya. Cuma tetap di Dewa. Dan masalahnya dari tadi Kain berani banget. Kain berani banget, Lim. Dia tahu juga kalkulasinya dia mau nahan sampai mana, dia harus ngeluarin efeknya sampai mana, Lim. Yep, dan Oke, Mueza. Satu lagi, hey. Selamat kali ini. Ya, Keluar dari ring pertempuran.
berperan sepertinya Mueza. Oke, sama-sama nggak punya flicker soalnya. Yap. Dan lihat di sisi lain Lord mulai di setup, mulai ditarik. Oke, Kain masih ready steady untuk bisa berada di depan dari lot tersebut. Siapa lagi akan berani untuk bisa melakukan kontes karena sekarang Baloy udah mulai mendekat. Apa yang terjadi? Siapa jadi milik Kain? Reward manipulation ada bagian belakang. Kitnya mulai jatuh ketika tapi mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Okta mencoba untuk bisa mengejar. Ada Mueza di depan berbeda. Mueza yang mulai jump. Seketika Kain tertinggal sendirian. Kain mencoba untuk bisa mengamankan diri tapi efek downnya kembali diperlihatkan menjadi mimpi buruk. Appraisal Run. Ini Kain on fire. Retribution yang on point. Lord milik Dewa. Dan sekarang lihat pick-off yang mereka mainkan. Marcel datang tadi dari belakang. Coba untuk nge-pick satu. Tapi Mueza melakukan hal yang sama. Wah, walaupun tadi miss dari Muezanya. Dan sekarang ada jalur langit yang akan ditembus ini seperti Lim. Coba lihat ada doa yang tercipta, ada doa yang dikumandangkan Lim. Yap, dan akankah Support terjawab? system apakah akan terjawab? Buktinya akan ada di game ini. Entah itu akan terjawab atau tidak dan kita akan melihat ya. Lord tanpa adanya teman, Yap, tanpa adanya backup selesai. gak ada pengawalan dari Lordnya. Karena ada pertukaran juga tadi Lung, dari Dewa yang mereka harus berkorban beberapa nyawa. Walaupun sama dari Geek Fam juga. Cuma sekarang dari Dewa untuk masuk ke high ground agak sulit. Karena dari Geek Famnya mereka punya high ground defense. Iya, ada Yif, ada Apoy. Belum lagi flanking dari Baloy. Berarti mau nggak mau menunggu 90 detik lagi kan? Menurut gue Lord memang tempat yang paling strategis untuk mereka coba team fight lagi. Walaupun memang tetap Baloy akan bisa datang dari belakang. Tapi seenggaknya itu ada perbedaan dari daerah defensifnya. Kalau ada turret, Aboy gak akan tertembus. Dan Baloy datang dari belakang pun menurut gue Aboy belum tentu join. Belum tentu masuk dalam shortcut. Karena ya kita tahu Yif kan dia long range damage kan. Betul. Pokoknya untuk teman-teman dari Dewa menurut gue kuncinya di Mueza. Mueza dapat target yang mahal. Game ini punya Dewa. Dan tadi adalah pergerakan Mueza, resikonya udah di mana-mana itu. Iya, tiap langkahnya resiko semua tadi. Cuma Iya. tiap langkahnya. Menurut gue mau gak mau sih. Mau nggak mau? Mau gak mau. Emang itu job desk-nya dia? Iya, dengan Hellcard, kalkulasi damage-nya juga pasti berbeda. Karena mungkin dari Geek Farm gak punya banyak sampel buat ngelawan Hellcard. Ya mereka bisa pakai, oke Baloy juga main Hellcard. Tapi kan yang kalkulasi damage-nya yang tahu berarti Baloy. Yap. Sementara kan gold lane-nya, jungle-nya, sasaran empuk dari Mueza-nya, itu yang beda. Itu yang Kembali. akan susah. Kembali nih ya. Jalur langit lagi nih. Jalur langit ditempuh ya. Yap. Oke, Oh. sedikit tegang ya. Sedikit tegang sepertinya. Sedikit tegang. Halo Om David. Yap, lumayan deg-degan sepertinya. Karena memang Deg-degan parah ini kalau ini. match point Lim. Geek Fam. Ini match point. Satu langkah Dan lagi. sampai ada di sini itu sulit banget Lim. Betul, perjuangan mereka sampai ada di sini. So sekarang kita akan lihat Lord Dance yang harusnya akan dilakukan kembali. Belum evolve, 30 detik lagi untuk evolve. Dan tergantung, Mueza punya banyak opsi sekarang. Dia bisa flanking, dia bisa split push, banyak banget opsinya. Yap, sementara Kane coba lihat berani banget. Mendorong mundur Baloy. Retrinya tapi dipakai tadi. Iya. So nggak ada retribution sekarang, mereka harus reset Lordnya. Yap, Lord Dance lagi harusnya. Yap, ditahan lagi. Tergantung dari Farlen. Akankah dia muncul, entah itu dari Marcelnya mungkin. Ya. Oh, bisa Lordnya ya. Mereka mau cari operation di atasnya udah unggul. Oke. Atasnya udah menang. Karena sekarang ada strategi lagi yang bisa dimainkan oleh Baloy ya. Baloy bisa aja di sini atau Baloy bisa aja di atas. Bisa jadi di landing jauhnya betul. Iya bisa jadi di landing jauhnya. Tapi sekarang sepertinya pertempuran akan terjadi dan Lordnya berhasil diamankan oleh Kenzie. Namun sekarang Baloynya berhasil untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri dari Kenzie. Namun sekarang coba lihat Kenzie langsung maju ke arah depan. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 poin kill. Mueza akan lompat ke arah pada. Mueza berhasil mendapatkan poin kill tersebut. Marcel. Benar tidak ada pertarungan yang adil antar sesama petinju di situ Lim. Dikeroyok. Tersisa 2. Nazara dan juga Aboy. Lord memang untuk Geek Farm tapi lihat Dewa mereka gak mundur. Mereka akan mencoba nge-push. Lord akan dibiarkan berjalan sendirian. Mereka akan mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin kemenangan. Tapi sepertinya mereka harus mengurungkan niat terlebih dahulu Lim. Ya kembali mundur. Fokus mereka harusnya ke Lord. Mereka nggak boleh buru-buru.
Wait. 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 Tunggu. Ya dan kunci memang di Moiza. Moiza dapat target mahal. Game ini punya Dewa. Seperti yang gue bilang, Lord punya Geek Fam loh. Dewa. Untuk dan mereka memang Dewa kah? Dewa kan? Yap, itu dia. Punya Clan of Dawn. Lompat ke depan, pakai Demonic Force-nya. Get Dark Wave dan sikat kembali Clan of Dawn. Oke, lanjut kita ya. Lord masih ada di atas. Tapi ini aman sih. Masih Harusnya OTW bisa dia dipilih. Lordnya. Kecuali Baloy yang gerak duluan. Ya. Dan Baloy akan gerak seperti Dan jalur. Baloy seperti akan hadir. Baloy akan kamu panggil rekan-rekannya karena setidaknya dengan satu Lord ini mereka bisa menghancurkan ke arah satu besar yang ada di bagian bawah. Hei, Kinnya harus mundur sedikit. Lord siap pun sudah berhasil menabrakkan ke arah satu defense yang dimiliki oleh Dewa. Ke arah atas tadi ya. Wait, kain. Oke, tapi Kai! Efek tahu tapi di bagian belakang akankah ada backup dari rekannya dan untungnya ada Lim. Ini agresif sekali loh. Fredrin, Kain. Ya, kita tahu lah, oke memang ketika Kain bermain di Durok Season pun, tipikal tank jungle adalah hero powernya Kain. Tapi oke, kita bahas dari segi item dulu nih. Dimana Rose Gold akhirnya udah dipegang ya, untuk defensive item and key. Tapi lihat, dari maybe full item. Ketika Zaman Force dibuka, berarti satu-satunya cara untuk Geek Fam selamat adalah kiting keluar dari zona Zaman Force. Karena itemnya udah full. Bahkan ada concentrate di sana. Sustain juga. Dari sisi frontliner juga udah kuat banget. Kain udah full item. Wah, ini masalah yang cukup serius sih. Marcel dengan si Halbert juga. Oke. Yep. Dan tantangan selanjutnya adalah Lord ada di area bawah. Sementara lane jauh mereka bocor ini. Yep. Opsinya Marcel lebih banyak. Opsi Marcel lebih banyak. Web. Ketahuan. Oke, dan Mueza ketahuan. Hey, what berhasil? What? Team hero Mueza slain. kembali menciptakan identitas dapat kocak kali ini. Oh my god, Lionel Mueza, Cristiano Mueza, tapi this is Mueza from Dewa. Dan gak terdeteksi sampai sekarang. Ada tugas lain yang harus diselesaikan. Oke, di lane-nya cukup jauh. Ada Marcel sepertinya yang mencoba untuk bisa merembukan area defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dewa. Tapi masih ada Mueza yang berhasil untuk bisa mengalau itu semua. Dan sekarang Lord menjadi milik Dewa. Lord Evolve untuk Dewa. Ini cahaya yang lumayan terang untuk Dewa. Karena balik lagi Lord Evolve mereka bisa tempel Lord ini. Untuk team fight mereka bisa unggul. Aboy di bagian belakang bisa ditabrak sama Mueza. Ada Maybe juga yang tetap bisa ngedamage walaupun di dalam Zaman Force. Dan gue menunggu sih. Gue menunggu strategi apa nih yang bakal dikeluarkan oleh Geek Fam. Itu damage bener-bener Mueza damage penuh harapan tadi tuh Lim. Iya dan Itu memang Deadly Poison Singgera sap nancep semua udah selesai. susahnya satu hero basic attack kan. Dari Mueza yang dia pakai Heptasis juga. Makanya tadi satu hit aja Nazara udah bonyok abis. Itu berasa banget tadi. Oke, dan sekarang harus di defense Lord di arah mid lane. Yap, sementara sekarang dari Kin akan menghantarkan juga satu wave untuk bisa mendobrak lagi area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Tapi Baloy tadi terkena damage yang sangat-sangat masif pula. Masuk ke dalam tubuhnya, kehilangan beberapa baret. Lordnya sudah masuk. Dengan adanya high ground yang dimiliki oleh Geek. Wow, Tidak gampang untuk Dewa. masih bisa bertahan. Geek Fam, gak mudah untuk ditembus nih. Tapi untuk next wave dicoba kembali. Oke, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play dan itu dia Kid menciptakan bomber, belum lagi damage yang bisa dihasilkan. Kid yang masuk terlalu dalam, Kidnya sendirian akan ke arah backup, tapi Kidnya pun masih berhasil selamat. Kidnya mendorong Aboy, di tempatnya berbeda. Ada Kain, benar-benar menggila. Tapi untuk sekarang dasarnya pun lenyap seketika. Pertukaran satu ditukar dua. Immortal dan Winter bertebaran di mana-mana. 22 menit. Game masih berjalan. So Geek Fam masih bisa bertahan. Geek Fam masih bertahan. Dewa belum kehabisan energi untuk bisa membobol pertahanan. Wah, lagi-lagi Wow. ini playnya masih di XP lane. Karena tadi Kin open ke depan. Dari sisi Geek Fam, Marcelnya juga ngasih pressure yang sangat-sangat terasa ke bagian belakang. Wah, Kin tadi ngebuat ruang tuh gede banget, Lim. Betul. Dan Aboy nggak bisa gitu loh. Iya. Bagian bawahnya juga tadi di pressure kan, didorong sama Mueza. Makanya tadi mereka bingung. Dari Gold Grab kelihatan ya, sempat ketarik nih sama Maybe. Tapi Kenzie sekarang pegang kendali. Tapi menurut gue gak masalah. Soalnya udah masuk di
menit-menit 20-an. Yap. Itemnya udah full juga kan. Yap. Perbedaannya nanti akan ada di gonta ganti itemnya doang. Gonta ganti item. Dan kembali Lim. Temponya turun. Ini dia. Tempo turun sedikit, Lord muncul. Jadi mereka rata-rata nggak ada yang muncul di map loh. Iya. Jadi kalau dari POV player itu sepi banget. Dan susahnya sekarang Mueza yang udah menampakkan dirinya. Berarti harusnya di sisi yang berbeda aman nih. Ya. Ingat ya Mueza, dia nggak punya defensive item. Yap. Salah move sedikit, Marcel bisa dapetin point kill. Oke. Dan Nah top lane ini dia. Baloy. Akan seperti apa lagi? Memanggil rekan-rekannya. Agar sempat untuk bisa pulang. Karena izinnya. Dobrakan terakhir. Dari Gig. Dobrakan terakhir. Di depan mata. Ya. The Dark Wave dan sikat kembali Clan of Dawn. Oke. Lanjut kita ya. Lord masih ada di atas. Tapi ini aman sih. Masih Harusnya OTW begitu. dia Lordnya. Kecuali Baloy yang gerak duluan. Ya. Dan Baloy akan gerak seperti Dan Galung. Baloy seperti akan hadir. Baloy akan memanggil rekan-rekannya karena setidaknya dengan satu Lord ini mereka bisa menghancurkan ke arah satu besar yang ada di bagian bawah. Hei, Kinnya harus mundur sedikit. Lordnya pun sudah berhasil menabrakkan ke arah satu defense yang dimiliki oleh Dewa. Ke arah atas tadi ya. Wait, kain. Oke, kami kain. Efek tahu tapi di bagian belakang akankah ada backup dari rekannya dan untungnya ada Lim. Ini agresif sekali loh. Fredrin, Kain. Ya, kita tahu lah, oke memang ketika Kain bermain di Red Burak Season pun, tipikal tank jungle adalah hero powernya Kain. Tapi oke, kita bahas dari segi item dulu nih. Dimana Rose Gold akhirnya udah dipegang ya, untuk defensive item NGK. Tapi lihat, dari maybe full item. Ketika Zaman Force dibuka, berarti satu-satunya cara untuk Geek Fam selamat adalah kiting keluar dari zona Zaman Force. Karena itemnya udah full. Bahkan ada concentrate di sana. Sustain juga. Dari sisi frontliner juga udah kuat banget. Kain udah full item. Wah, ini masalah yang cukup serius sih. Marcel dengan si Halbert juga. Oke. Yep. Dan tantangan selanjutnya adalah Lord ada di area bawah. Sementara lane jauh mereka bocor ini. Yep. Opsinya Marcel lebih banyak kan. Opsinya Marcel lebih banyak. Web. Ketahuan. Oke, dan Mueza ketahuan. Hey, what berhasil? What? Team hero Mueza slain. kembali menciptakan identitas dapat kocak kali ini. Oh my god, Lionel Mueza, Cristiano Mueza. Tapi this is Mueza from Dewa. Dan gak terdeteksi sampai sekarang. Ada tugas lain yang harus diselesaikan. Oke, di lane yang cukup jauh. Ada Marcel sepertinya yang mencoba untuk bisa merembukan area defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Dewa. Tapi masih ada Mueza yang berhasil untuk bisa mengalau itu semua. Dan sekarang Lord menjadi milik Dewa. Lord Evolve untuk Dewa. Ini cahaya yang lumayan terang untuk Dewa. Karena balik lagi Lord Evolve mereka bisa tempel Lord ini. Untuk team fight mereka bisa unggul. Aboy di bagian belakang bisa ditabrak sama Mueza. Ada Maybe juga yang tetap bisa ngedamage walaupun di dalam Zaman Force. Dan gue menunggu sih. Gue menunggu strategi apa nih yang bakal dikeluarkan oleh Geek Fam. Itu damage bener-bener Mueza damage penuh harapan tadi tuh Lim. Iya dan Itu memang deadly poison singernya nancep semua udah selesai. susahnya satu hero basic attack kan. Dari Mueza yang dia pakai heptasis juga. Makanya tadi satu hit aja Nazara udah bonyok abis. Itu berasa banget tadi. Oke, dan sekarang harus di defense Lord di arah mid lane. Yap, sementara sekarang dari Kin akan menghantarkan juga satu wave untuk bisa mendobrak lagi area pertahanan yang dimiliki oleh Geek. Tapi Baloy tadi terkena damage yang sangat-sangat masif pula. Masuk ke dalam tubuhnya, kehilangan beberapa baret. Lordnya sudah masuk dengan adanya high ground yang dimiliki oleh Geek. Wow, Tidak gampang untuk Dewa. masih bisa bertahan. Geek Fam, gak mudah untuk ditembus nih. Tapi untuk next wave dicoba kembali. Oke, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa play dan itu dia Kid menciptakan bomber, belum lagi damage yang bisa dihasilkan. Kidnya masuk terlalu dalam, Kidnya sendirian akan karena backup, tapi Kidnya pun masih berhasil selamat. Kidnya mendorong Aboy, di depannya berbeda. Ada Guide, benar-benar menggila. Tapi untuk sekarang Nazar pun lejap. Seketika. Pertukaran satu ditukar dua. Immortal dan Winter bertebaran di mana-mana. 22 menit. Game masih berjalan. So Geek Fam masih bisa bertahan. Geekbomb masih bertahan. Dewa belum kehabisan energi untuk bisa membobol pertahanan. Wah, lagi-lagi Wow. ini playnya masih di XP lane. Karena tadi Kin open ke depan. Dari sisi Geek Fam, Marcelnya juga ngasih pressure yang sangat-sangat terasa ke bagian belakang. Wah, Kin tadi ngebuat ruang tuh gede banget, Lim. Betul. Dan Aboy nggak bisa gitu loh. Iya.
Bagian bawahnya juga tadi di pressure kan, didorong sama Mueza, makanya tadi mereka bingung. Dari Gold Grab kelihatan ya, sempat ketarik nih sama Maybe, tapi Kenzie sekarang pegang kendali. Tapi menurut gue gak masalah, soalnya udah masuk di menit-menit 20-an. Itemnya udah full juga kan. Perbedaannya nanti akan ada di gonta ganti itemnya doang. Gonta ganti item. Dan kembali Lim. Temponya turun. Ini dia. Tempo turun sedikit, Lord muncul. Ini mereka rata-rata gak ada yang muncul di map loh. Iya. Jadi kalau dari POV player, itu sepi banget. Dan susahnya sekarang Mueza yang udah menampakkan dirinya. Berarti harusnya di sisi yang berbeda aman nih. Ingat ya Mueza, dia gak punya defensive item. Salah move sedikit, Marcel bisa dapetin point kill. Oke, Dan nah top lane ini dia. Baloi. Akan seperti apa lagi? Memanggil rekan-rekannya. Akan sempat untuk bisa pulang. Karena ini dia. Dobrakan terakhir. Dari Gig. Dobrakan terakhir. Di depan mata.